Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang luar biasa, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tentunya masih penuh semangat dan optimis ya belajar meskipun belajar kita masih daring. Ya, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika karena belajar matematika itu asik ya. Dan kita masih membahas satu tema yang menarik, yaitu pembagian pecahan. Namun sebelumnya, mari kita awali terlebih dahulu dengan bersama-sama mengucap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya anak-anak, Ustadz ingatkan, silahkan dipersiapkan buku tulis kalian, alat tulis kalian, catat ya hal-hal penting yang saya sampaikan pada video ini. Segera saja kita mulai ya. Ya, kali ini kita sudah sampai pada topik pembahasan pembagian berbagai bentuk pecahan. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas pembagian pecahan dalam bentuk pecahan biasa atau pecahan campuran. Nah, ini masih kelanjutannya. Nah, pembagian berbagai bentuk pecahan. Karena kita ingat bahwa pecahan itu bentuknya setidaknya ada 4. Pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Nah, untuk pembagian berbagai bentuk pecahan, karena bentuknya berbeda-beda, berbagai itu berarti bisa lebih dari satu bentuk, maka langkah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini, yang pertama anak-anak, ini yang penting ya, langkah yang pertama ini sangat penting, yaitu ubah pecahan ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi yang pecahannya itu bermacam-macam, mungkin ada desimal, mungkin ada pecahan biasa, mungkin juga ada persennya, atau bahkan keempat bentuknya itu ada dalam satu kalimat matematika. Maka ubahlah ya pecahan-pecahan itu semuanya menjadi bentuk yang sama, yaitu pecahan biasa. Maka langkah kedua dan langkah ketiganya kalian sudah bisa menentukan. Ya, setelah diubah menjadi bentuk pecahan biasa, berikutnya operasi pembagiannya, di operasi hitung pembagiannya bisa kita ubah menjadi perkalian dengan kebalikan. Tentu yang ketiga kita selesaikan setelah kita ubah menjadi perkalian dengan kebalikan. Yang ketiga tinggal diselesaikan, kemudian tentukan ya hasilnya itu, pastikan dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Gitu. Ya, kita langsung ke contoh soal. Nah, Ustadz punya contoh soal yang contoh soal yang nomor 1, pembagian pecahan desimal. Jadi bagaimana jika bentuknya itu desimal, keduanya desimal. Nah, kita bisa selesaikan sebagaimana langkah yang tadi saya sampaikan ya. Yang pertama adalah ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Kalau kita cermati di sini, 12,3 dan 0,6 ini sama-sama ada satu angka di belakang koma. Nah, anak-anak masih ingat kalau satu angka di belakang koma berarti itu per 10. Nah, tinggal kita tuliskan, berarti pecahan biasanya 123 per 10 untuk yang depan, dibagi 0,6 berarti per 10 juga, yaitu 6 per 10 seperti ini. Nah, kalau sudah kita tuliskan seperti ini, sudah kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa, berikutnya kita ubah pembagian menjadi perkalian dengan kebalikan. Sehingga yang diubah cukup di sini. Setelah tanda bagi itu, yang depannya tetap 123 per 10-nya tetap. Nah, 6 per 10 ini yang kita
ubah menjadi kebalikannya. Sehingga kita tuliskan 123 kali 123 per 10 kali 10 per 6. Nah, berikutnya kita tinggal selesaikan. Nah, karena di soal ini tidak mensyaratkan hasilnya dalam bentuk pecahan tertentu, nah, kita sederhanakan semuanya dan nanti kita tuliskan dalam bentuk pecahan biasa paling sederhana. Tentu kita perhatikan dulu adakah yang bisa disederhanakan. Kalau kita cermati bilangannya 123, 10, 10, 6 ada yang bisa disederhanakan, yaitu 10 dengan 10. Nah, 10 dan 10 ini bisa kita coret, kita sederhanakan, masing-masing dibagi 10 sehingga hasilnya masing-masing 1. Nah, kemudian apakah 123 dengan 6 juga bisa disederhanakan? Ini 123 dan 6 apakah bisa? Bisa ya, dibagi 3. Jadi 123 dibagi 3 itu bisa, 6 dibagi 3 juga bisa. 6 dibagi 3 hasilnya 2, 123 dibagi 3 hasilnya 41. Ya, sehingga hasilnya yang atas tinggal 41 kali 1, yang bawah menyebutnya tinggal 1 kali 2. 41 kali 1 per 1 kali 2 tentu 41 per 2. 41 per 2 kita jadikan pecahan campuran. 41 dibagi 2 itu dapatnya 20, sisa 1 per 2. Sehingga hasilnya 21 per 2 atau 20 setengah. Jadi 12,3 dibagi 0,6 hasilnya 21 per 2. Ya, begitu ya untuk pecahan desimal. Contoh yang kedua masih Ustadz siapkan bentuk pecahan desimal. Hasil 10,65 dibagi 0,5. 10,65 dibagi 0,5. Bagaimana kalau ada digitnya berbeda? Yang satu ada 2 angka di belakang koma, yang satu angka di belakang koma. Nah, tentu yang 2 angka di belakang koma ini pernya per 100. Ya, kita ubah seperti ini. Ini kan per 100 karena 2 angka di belakang koma. 0,5 hanya 1 angka di belakang koma, berarti pernya per 10. Nah, berikutnya sama langkahnya. Ini ada pembagian ya, kita ubah menjadi perkalian dengan kebalikannya. Operasi hitung pembagiannya jadikan perkalian dengan kebalikan. Kalian sudah bisa menentukan sekarang ya. 1065 per 100 kali 10 per 5. Jadi yang belakang ini kita balik kebalikannya. Yang penyebut jadi pembilang, yang pembilang jadi penyebut. Kemudian kita selesaikan. Sama seperti pada langkah sebelumnya, karena di sini juga tidak mensyaratkan jawabannya dalam bentuk pecahan tertentu, maka akan kita selesaikan hasilnya dalam bentuk pecahan biasa. Seperti langkah sebelumnya, kita coba cek apakah ada yang bisa disederhanakan. Nah, tentu ada ya. Yang paling kelihatan itu misalnya 10 dengan 100 masing-masing dibagi 10. 10 dibagi 10 1, 100 dibagi 10 masih 10. Kemudian 5 dengan 1065. Jadi ini tidak boleh ya kalau sama-sama penyebut 10 dengan 5 di bawah ini disederhanakan, tidak boleh. Jadi menyederhanakan harus silang atas dengan bawah, pembilang dengan penyebut. Nah, 5 dengan 1065 ini masing-masing bisa dibagi 5. 5 dibagi 5 1, 1065 kalau dibagi 5 hasilnya adalah 213. 213. Sehingga kalau kita tuliskan
bilangannya tinggal 213 kali 1 yang atas, 213 kali 1. Kemudian yang bawah 10 kali 1, 213 per 10. Jadikan pecahan biasa, 213 per 10 berarti 21, sisa 3 per 10, 21 3 per 10. Kalau mau dijadikan desimal juga bisa, 21,3. Ya, mudah bukan anak-anak? Kalau sudah kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, tinggal coret-coret saja ya, disederhanakan dan gampang. Ya, untuk yang nomor 3, contoh soal yang ketiga, hasil 4,76 dibagi 1, 2 per 5. Hasilnya minta mensyaratkan hasilnya dalam bentuk desimal. Nah, ini pecahannya ada pecahan desimal dan pecahan campuran, tidak usah kemudian bingung seperti apa penyelesaiannya. Semuanya kita jadikan pecahan biasa dulu. 4,76 dibagi 1, 2 per 5. 4,76 itu 476 per 100. 1, 2 per 5 itu 7 per 5. Maka sudah menjadi pecahan biasa. Berikutnya pembagian dijadikan perkalian dengan kebalikannya, sehingga hasilnya 476 per 100 kali 5 per 7. Dibalik yang belakang. Sengaja Ustadz beri warna merah karena di situ perubahannya. Jadi dari pembagian menjadi perkalian. Nah, di sini ini pembagian kita ubah jadi perkalian, yang belakang dibalik. Gitu. Kemudian kita selesaikan, kita sederhanakan, dan nanti yang harus kita cermati adalah hasil akhirnya harus dalam bentuk pecahan desimal. Mana yang bisa disederhanakan kita sederhanakan dulu. 100 dengan 5 misalnya, masing-masing dibagi 5. 5 dibagi 5 1, 100 dibagi 5 20. Kemudian 476 dengan 7, bisakah disederhanakan? Bisa ya, masing-masing dibagi dengan 7. 7 dibagi 7 1, 476. Kalau dibagi 7 hasilnya adalah 68. Nah, sehingga sisanya masih bisa disederhanakan lagi ya. Di sini 68 dengan 20. Ini sisanya masih bisa disederhanakan lagi. Karena mensyaratkan dalam bentuk desimal, nah ini lebih mudahnya kita bagi 2 saja, masing-masing dibagi 2. 20 dibagi 2 10, 68 dibagi 2 hasil 34. Nah, sehingga hasilnya tinggal 34 kali 1 untuk pembilangnya, penyebutnya 10 kali 1. 34 per 10. 34 per 10, ini kan per 10, berarti cukup satu angka di belakang koma, sehingga desimalnya 3,4. Ya, seperti ini. Kita lanjutkan coba ke contoh soal yang kedua. Semoga semakin paham. Untuk yang nomor berikutnya, pertanyaannya adalah hasil 65% dibagi 1,25. Ini hasilnya harus kita sajikan dalam bentuk pecahan desimal. Nah, langkahnya sama, ubah dulu jadi pecahan biasa. 65% ya 65 per 100, 1,25 ya 125 per 100. Yang berikutnya ubah pembagian menjadi perkalian dengan kebalikannya. Jadi di sini nih kita ubah jadi perkalian dengan kebalikannya. 65 per 100-nya tetap kali 100 per 125. Berikutnya kita selesaikan. Nah, karena minta dalam bentuk desimal, maka ini menjadi perhatian kita agar nanti hasil itu bisa dijadikan pecahan desimal. Nah, untuk pecahan desimal itu kan penyebutnya terbatas per 10 ya, untuk pecahan desimal, atau per 100, atau bisa juga per 1000. Kalau mau dilanjutkan lagi masih bisa per 10.000 dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita perhatikan di sini semua bilangannya itu bisa saling disederhanakan. 100 dengan 100 bisa,
65 dengan 125 bisa, 65 dengan 100 ini juga bisa, ya. 100 dengan 125 ini juga bisa. Nah, karena kita diminta nanti jawabannya dalam bentuk desimal, maka yang per 100 yang bawah ini sementara Ustadz amankan dulu, tidak disederhanakan dulu, agar nanti mudah mengubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Sehingga 100-nya ini Ustadz sederhanakan dengan 125. Masing-masing dibagi 25, 100-nya dapat 4, 125-nya dapat 5. Nah, berikutnya 5 bisa disederhanakan dengan 65. Ini bisa disederhanakan dibagi 5, masing-masing dibagi 5. 5 dibagi 5 1, 65 dibagi 5 13. Nah, 100 dengan 4 bisa disederhanakan, tetapi tidak usah disederhanakan karena jawabannya sekali lagi ini mensyaratkan dalam bentuk pecahan desimal. Tinggal kita kalikan 13 kali 4, yang bawah yang atas, yang bawah 100 kali 1. 13 kali 4 itu 52, 52 per 100. Nah, mudah sekali kan menjadikan desimalnya yaitu 0,52. Nah, demikian untuk pembahasan latihan 4 soal sudah kita bahas. Maka tugas kalian berikutnya adalah coba berlatih menyelesaikan latihan 5 buku ESPS halaman 16. Ya, nomor 1 kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, penjelasan bagaimana penyelesaiannya. Nomor 2 dan nomor 3 yang barusan kita bahas langkah penyelesaiannya. Nah, silahkan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.